Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sehat semua ya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan tentunya tetap di rumah aja. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview board game karya saya tentunya dalam event lomba board game yang diselenggarakan oleh Departemen LRC SIT Nurul Fikri. Semoga bermanfaat. MG Card atau Murojaah Card adalah model board game kartu Murojaah Al-Quran yang bertujuan untuk mengulang atau murojaah hafalan Al-Quran. Game ini terdiri dari kartu-kartu yang berisi penggalan ayat dalam Al-Quran, khususnya juz 30. MG Card memiliki 3 level permainan, yaitu ada level A yang terdiri dari penggalan ayat surat An-Nas sampai dengan Ad-Duha, level B yaitu surat Al-Lail sampai dengan Al-Mutaffifin, dan level C penggalan ayat surat Al-Infitor sampai dengan surat An-Naba. Misi dari permainan ini adalah pemain dapat menyusun penggalan ayat Al-Quran yang terdapat dalam kartu Murojaah Card dengan cepat dan tepat. MG Card adalah game untuk teman-teman dengan hafalan minimal dari surat An-Nas sampai dengan Ad-Duha dan maksimal dari surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba. Dimainkan dengan waktu yang relatif singkat, yaitu 10 sampai dengan 15 menit. Dapat dimainkan dengan permainan individu, yaitu 2 sampai dengan 8 pemain. Juga dapat dimainkan dengan permainan tim, di mana satu tim bisa terdiri dari 2 sampai dengan 4 orang. Baik, dan ini adalah prototype board game MG Card. Langsung saja mari sama-sama kita lihat apa saja komponen yang ada di board game MG Card ini. Terdapat 3 level permainan ya yang tersusun dalam beberapa kartu MG Card ini. Yang pertama adalah level A yang berisi penggalan-penggalan ayat dari surat An-Nas sampai dengan surat Ad-Duha. Yang kedua level B yang berisi penggalan ayat yang dari surat Al-Lail sampai dengan surat Al-Mutaffifin, dan yang selanjutnya adalah level C yang berisi penggalan-penggalan ayat dari surat Al-Infitor sampai dengan surat An-Naba. So, kalian bisa menentukan level permainan mana yang akan kalian pilih sesuai dengan capaian hafalannya masing-masing. Oke. Dalam satu kali permainan atau satu kali perputaran permainan, kita akan mendapatkan 2 kartu utama. Yang pertama adalah kartu penggalan ayat itu sendiri, ya tergantung level yang kalian pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah kartu tiket yang setiap orang atau setiap pemain nanti akan mendapatkan 3 kartu tiket. Satu kartu tiket satu surat berikutnya seperti ini. Yang kedua adalah kartu tiket satu surat sebelumnya seperti ini, dan yang selanjutnya adalah arsipkan 1 kartu. Nanti masing-masing setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu tiket seperti ini, dan yang terakhir adalah kartu mahkota seperti ini. Ini khusus untuk pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan MG Card ini. Bagaimana gameplaynya? Mari sama-sama kita simak selanjutnya. Oke, baik, kita mulai saja permainannya. Pertama, kalian pilih permainan level mana yang akan kalian pilih. Bisa pilih level A, B, atau C sesuai dengan capaian hafalan kalian masing-masing ya. Misalnya kita pilih level C. Tadi kita sudah sampaikan bahwa permainan level C nanti penggalan suratnya terdiri dari penggalan dalam ayat atau surat An-Naba sampai dengan surat Al-Infitor. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagikan 3 kartu tiket kepada para pemain ya. Misalnya di sini ada 4 pemain, saya pemain pertama, maka saya mendapatkan 3 tiket. Ini sudah saya dapatkan. Kemudian ini adalah pemain kedua, ini adalah pemain ketiga, dan ini adalah pemain yang keempat. Untuk selanjutnya, setelah itu kita letakkan kartu tiket yang kita punya. Kemudian kita ambil kartu penggalan ayat. Nah, ini adalah penggalan ayat level C, di mana dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Infitor. Nanti kita akan kocok dulu ini. Sudah dikocok seperti ini. Oke, kita kocok dengan rapi tentunya, jangan sampai merusak kartunya. Setelah dikocok, kemudian kita putar balik. Dan selanjutnya ini kartunya dibagikan merata sesuai dengan jumlahnya. Karena jumlah kartu ini ada 40, maka masing-masing pemain akan mendapatkan 10 kartu seperti ini. Jangan lupa berikannya dalam keadaan tertutup.
sudah dibagikan kartunya dengan merata, selanjutnya kita buka kartunya seperti ini. Kita perhatikan kartu yang kita miliki untuk mengatur strategi apa yang akan kita gunakan dalam permainan ini ya. Untuk selanjutnya adalah permainan dimulai oleh pemain yang memiliki kartu yang paling tinggi, yaitu dalam hal ini adalah surat An-Naba. Nah, karena saya memiliki penggalan surat An-Naba, dawal surat ya, maka saya adalah orang pertama yang akan mengeluarkan kartu dengan cara yang pertama saya membacakannya dulu dari ayat pertama sampai dengan akhir penggalan dalam kartu MG card ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Oke, setelah selesai membaca kemudian saya akan meletakkannya di meja. Nah, permainan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain yang ada di sebelah kiri saya atau mengikuti satu arah jarum jam ya. Maka pemain berikutnya bertugas untuk melanjutkan ayat setelah wa ja'alna an-nahara ma'asha. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pemain yang selanjutnya jika dia memiliki lanjutan penggalan ayat yang tadi seperti ini. Nah, tadi kan berhentinya adalah wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lanjutannya adalah wa banaina fawqakum sab'an shidada. Maka pemain tersebut membacakan dari ayat pertama sampai dengan akhir ayat ini. Setelah semua pemain menyatakan bahwa jawaban tersebut adalah jawaban yang betul, kemudian pemain ini meletakkan kartunya di atas kartu yang sudah diletakkan tadi seperti itu. Nah, permainan berlanjut ke pemain yang ketiga ya. Tadi pemain yang ketiga. Lanjutan daripada ayat wa futihatis sama'u fakanat abwaba adalah wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Tapi kartu ini misalnya adanya di saya, bukan di pemain yang ketiga. Apakah bagaimana permainan selanjutnya? Permainan yang selanjutnya tetap dilanjutkan. Nah, jika tidak memiliki kartu, maka pemain yang ketiga ini bisa menggunakan kartu tiket ini. Tergantung dia memiliki yang mana. Yang pertama misalkan satu surat berikutnya. Kita ketahui bersama bahwa satu surat setelah surat An-Naba itu adalah surat An-Nazi'at. Dia tidak memiliki penggalan lanjutan ayat ini, tapi dia memiliki satu penggalan surat dalam surat An-Nazi'at, maka dia boleh menggunakan kartu ini dengan cara seperti ini ya. Misalkan dia punya surat An-Nazi'at. Dan ingat ya, surat An-Nazi'atnya boleh di awal surat, juga boleh di pertengahan surat atau di akhir surat. Yang penting itu adalah penggalan dari surat An-Nazi'at. Caranya seperti ini. Misalkan dia karena dia tidak punya lanjutan daripada lanjutan penggalan ayat ini, maka dia boleh meletakkan satu surat berikutnya dengan cara seperti ini, kemudian meletakkan surat yang berikutnya yaitu surat An-Nazi'at dengan cara seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini adalah lanjut ke pemain yang ketiga. Nah, kondisinya adalah di pemain ketiga ini misalnya dia juga ternyata tidak punya lanjutan ini, lanjutan dari penggalan surat An-Nazi'at, yaitu yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Nah, dia nggak punya tuh lanjutannya karena misalkan penggalannya ternyata ada di pemain yang kedua yang ada di samping saya. Dia punya lanjutannya yaitu aidza kunna izoman nakhirah. Maka dia boleh juga menggunakan tiket. Wah, tapi tiket yang dia milih yang akan dia gunakan sekarang adalah tiket satu surat sebelumnya, karena dia tidak punya satu surat setelahnya, setelah surat An-Nazi'at yaitu surat Abasa misalkan. Tapi dia nggak punya tuh, justru dia punya satu surat sebelumnya. Satu surat sebelumnya ada surat apa? Ya, kembali lagi kepada surat An-Naba. Nah, misalkan dia punya surat An-Naba di sini seperti ini ya. Nah, ini dia punya surat An-Naba. Sama caranya dia baca, dia taruh dulu tiketnya seperti ini, maka dia baca amma yatasaalun sampai dengan selesai, kemudian dia letakkan. Loh, kok An-Nabanya ada lagi? Tadi kan udah keluar. Nah, itulah fungsinya bahwa satu jenis kartu ini terdiri dari dua jenis yang sama. Jadi satu kartu terdapat dua jenis yang sama seperti An-Naba yang ini dengan An-Naba yang ini. Tujuannya supaya seperti itu dan juga bisa digunakan dengan strategi-strategi yang lain. Oke.
kembali lagi permainan ke saya, dan begitu seterusnya berputar. Nah, selanjutnya kita akan tahu bagaimana cara menggunakan kartu arsipkan satu kartu. Nah, kembali lagi permainan ke saya ya. Yang pertama tadi mengeluarkan kartu. Nah, sekarang adalah kondisinya di saya adalah, oh ternyata saya tidak bisa melanjutkan penggalan surat ini, atau saya bisa melanjutkan tapi saya lebih memilih untuk mengarsipkan satu kartu saya dulu. Misalnya seperti apa kondisinya? Seperti kita ketahui bahwa satu jenis kartu terdapat dua penggalan yang sama, seperti tadi kan, anaba 1 dengan anaba yang tadi yang di pertama ini sama. Pun demikian yang terjadi sama saya nih, saya memiliki dua kartu yang sama. Nah, ini waswahibatihi dan juga waswahibatihi ya. Ini kedua kartu ini sama. Jadi ada kemungkinan salah satu dari kartu ini tidak digunakan. Untuk itu saya akan gunakan kartu arsipkan kartu dengan cara saya seperti ini, ambil kartunya kemudian tutup, lapor kepada temannya bahwa saya akan mengarsipkan satu kartu, kemudian letakkan seperti ini di samping seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsi dari mengarsipkan kartu ini adalah apabila nanti permainan berakhir, maka kartu yang saya arsipkan ini tidak dihitung. Tapi apabila nanti dalam permainan berjalan saya membutuhkan kembali kartu ini, saya boleh kembali menarik kartu ini. Seperti itu ya pola menggunakan arsipkan satu kartu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan pemenangnya. Pemenangnya adalah apabila kartunya telah habis digunakan atau diletakkan di atas meja. Misalnya saya sudah tidak memiliki satupun kartu, maka saya berhak mendapatkan kartu ini, yaitu kartu mahkota ya. Jadi ketika kartu saya sudah habis, maka saya berhak mendapatkan satu jenis kartu mahkota sebagai penghargaan bahwa saya adalah pemenang dari permainan satu putaran ini. Atau pemenang juga dapat ditentukan dengan cara, misalkan semua pemain sudah tidak dapat lagi melanjutkan permainan, artinya sudah tidak bisa melanjutkan penggalan saya tadi. Bagaimana menentukan pemenangnya? Cara menentukan pemenangnya adalah dengan cara misalkan saya memiliki satu kartu sisa dan teman saya memiliki satu kartu sisa, maka yang dihitung adalah berapa jumlah ayat yang tersisa seperti ini. Maka ini dihitung ya, seberapa ayat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan teman saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pemenangnya adalah yang memiliki jumlah ayat paling kecil. Maka pemenangnya adalah teman saya tadi ya, karena jumlah ayatnya ada 9 sedangkan saya ada 10. Seperti itu ya teman-teman. Maka permainan dinyatakan berakhir. Teman-teman, itu tadi ya bagaimana review dan juga tata cara bermain MG Card. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya insyaallah setelah ini kita akan melakukan playtest supaya kita bisa sama-sama langsung memainkan dan juga teman-teman lebih mudah bagaimana memainkannya nanti ya. Terima kasih. Kenapa sih teman-teman harus ada MG Card? Karena bagian terpenting dari menghafal Al-Quran itu adalah murojaahnya. Saya yakin setiap orang mampu menghafal Al-Quran, tapi tidak setiap orang mampu menjaga hafalannya. Salah satu menjaga hafalan itu adalah dengan sering murojaah. Untuk itu mudah-mudahan dengan media board game MG Card ini bisa membantu teman-teman lebih semangat lagi dalam menghafal dan juga tentunya memurojaah atau mengulang hafalan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.